Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, selamat datang di channel Pratiwi Kusuma Vlog. Hari ini tema yang akan aku bahas adalah tips lulus 6 PTN berdasarkan pengalaman dan pengamatan pribadi. Jadi ini aku sumbernya baca-baca di Quora, baca di Zenius, terus juga aku tambah dengan pengalamanku sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. 3 modal kartu lulus senam PTN. Jadi yang pertama itu adalah nilai raport sejak kelas 10 sampai 12. Jadi bukan kelas 12 aja. Yang kedua itu indeks atau akreditasi sekolah. Ini sekolahmu SMA negeri kah, SMA swasta kah? Swastanya pun akreditasinya A, B, atau C atau nggak ada. Yang ketiga, strategi untuk memilih PTN dan jurusan yang mempunyai peluang lulus dengan PTN yang besar. Aku dulu alhamdulillah keterima undangan, istilahnya SNMPTN ya sekarang, di UB jurusan Teknik Lingkungan. Itu pilihan pertamaku, tapi sayangnya bukan takdirnya. Terus aku ikut SBMPTN lagi di Unesa, alhamdulillah keterima. Jadi aku kurang lebih tahu lah bedanya gimana. Semoga bisa diambil contoh baiknya, oke? Kita mulai dengan perbedaan senam PTN dengan UTBK SBMPTN. Dari singkatannya udah beda ya. Jadi SNMPTN kan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, dan kalau UTBK SBMPTN berarti ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Di UTBK SBMPTN ini sistem seleksinya lebih relatif transparan. Kenapa? Karena kan kita bisa lihat nilai kita hasil ujian itu dan nilai orang lain yang ikut UTBK. Jadi kita bandingkan. Misalnya kamu dapat, tapi harus yang sejurusan sih. Kalaupun nggak dapetnya sejurusan, paling nggak kamu bisa lihat rata-rata satu ruang ujian itu berapa sih. Terus kalian kelihatan angkanya, angka rata-ratanya bisa 7 apa 8 atau mungkin rata-ratanya 8,5. Kalau senam PTN itu kurang transparan. Kenapa aku bilang gitu? Karena kita itu nggak tahu seberapa banyaknya dan seberapa bagus nilai para siswa sainganmu yang juga mengincar jurusan dan universitas yang sama. Jadi pada dasarnya kita tuh nggak tahu persis berapa peluang untuk lulus SNMPTN tahun ini. Tapi ada satu caranya, yaitu berlihatnya dari peserta pendaftar dan yang diterima tahun kemarin. Ada websitenya. Selanjutnya ya, di slide berikutnya, modal kartu yang nomor 1 dulu. Jadi nilai raport kelas 10 sampai 12. Dan nilai rapotmu ini, kenapa banyak yang waktu lulusan ya, banyak yang masang atau bikin status SMA XX lulus 100%, keterima di negeri ini atau keterima di universitas negeri berapa persen. Itu jadi suatu kebanggaan buat SMA tersebut karena berhasil meluluskan dan juga meloloskan siswanya ke jenjang yang berikutnya, dan berarti mereka punya track record yang bagus gitu. Nilai rapotmu itu besar nilai dari KKM-nya atau kriteria ketuntasan minimal itu lebih besar atau lebih kecil. Terus dilihat perbandingan dari kelas 10 sampai kelas 12 itu naik atau tetap stagnan atau malah menurun. Dan juga kalau anak IPA, aku anak IPA dulu, jadi ada mata
pelajaran yang khusus ya seperti kalau umum kan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau anak IPA kan kimia, fisika, biologi. Aku emang paling suka pelajaran biologi dulu gitu. Jadi nilai rata-ratanya kalau nggak 7 ya 8. Dan kalau buat anak SMK diusahakan nilai mapel khusus, kayak kamu teknik elektro atau kamu teknik ini kalian make up atau tata busana atau tata boga, berarti ya nilai mata pelajaran khusus itu kalau bisa naik, kalau nggak gitu ya stagnan, tapi jangan sampai turun. Sekalian kalau SMPTN itu kita unggah sertifikat yang terbaik. Jadi paling banter aku pernah ikut lomba paskibra, paling di daerah Surabaya aja. Itu kan tim ya, tapi kan termasuk timnya paling banyak jadi peserta, paling bagus yang menang juara 1. Nah itu juga dilampirkan, diupload. Kalau dulu tuh diupload dibantu sama guru BK, jadi sering-sering bolak-balik kantor BK ke kelas untuk lihat ada pengumuman atau persyaratan baru udah diisi atau ada yang kurang atau belum. Jadi walaupun gak menang, paling gak kamu punya sertifikat sebagai peserta lomba apa. Bisa tingkat yang paling bawah dulu antar kota atau kabupaten, atau bisa malah punya mungkin antar provinsi, itu pasti menjadi nilai tambah. Lanjut lagi. Yang kedua, modal kartu lulus SNMPTN adalah indeks atau akreditasi sekolah. Lihat foto ini tuh kepala sekolah dulu tuh guru fisikaku yang terhormat Ibu Betty, semoga sehat selalu Ibu. Jadi ini SMA Kemala Bayangkari, tempat sekolahku dulu, SMA swasta. Jadi kalian tahu ini yayasan dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi emang disiplin banget. Kalau kita bikin kesalahan mesti ada poin-poin tertentu dan bisa diakumulasi dan dapat peringatan juga. Terus ini alhamdulillahnya Bayangkari itu emang udah akreditasinya A, jadi udah bagus. Dan aku jenis kelas siswanya bukan yang akselerasi, anak reguler, tapi emang prestasi alumninya itu banyak. Jadi Bayangkari itu kalau prestasi kebanyakan setauku, kalau ada yang tahu lagi boleh ditambahin. Jadi banyak yang ikut olimpiade karya ilmiah, anak biasanya biologi itu IPA, kimia, terus apa lagi? Kalau yang ekstrakurikuler itu yang terkenal biasanya paskibrakanya. Terus marching bandnya itu yang terkenal bagus, basketnya, cheerleader itu bagus juga. Lagi ya, udah kurang lebihnya itu. Terus lanjut, nilai UTBK sekolah tahun sebelumnya. Jadi karena ini indeks atau akreditasi sekolah, jadi yang dilihat itu nilai lulusan tahun sebelumnya. Terus yang kedua, banyak alumni yang diterima tahun sebelumnya di PTN tersebut. Jadi PTN-A ini, di sana ternyata alumni dari SMA-mu yang sama itu ada 50%, dan sedangkan di PTN-B alumni dengan SMA yang sama denganmu itu cuma 10%. Berarti peluang terbesarnya kamu keterima di PTN-A itu lebih besar daripada keterima di PTN-B, karena itu banyak alumni yang di sana daripada yang di PTN-B. Track record sekolah ini juga udah tadi, prestasi sekolahnya. Lanjut nomor 3, strategi untuk memilih PTN dan jurusan yang mempunyai peluang lulus SNMPTN yang besar. Ini karena sistem seleksi SNMPTN yang kurang transparan, karena itu berdasarkan
tim seleksi yang melihat nilai raport, tapi banyak juga yang lihat dari indeks sekolah yang kita bahas sebelumnya. Jadi panitia seleksi SNMPTN itu gak cuma melihat mentah-mentah nilai raportmu, tapi ada syarat lain juga. Jadi kayak historinya, lulusannya ini bagus apa enggak di PTN mereka. Jadi mahasiswa yang dari SMA-mu itu mereka lulus, mereka bikin prestasi atau malah mereka bikin keresahan, itu bisa jadi penilaian juga. Terus karena dan kurang transparan, ada juga yang nggak melihat dari indeks sekolah, seperti faktor pemerataan daerah. Jadi kalau kamu kayak dari daerah yang belum berkembang, dari pelosok-pelosok gitu, itu walaupun indeks sekolahnya mungkin kurang dari indeks sekolah yang ada di kota-kota, tapi peluangnya bisa keterima karena mereka mungkin mengharapkan lulusan setelah diterima dan kamu lulus bisa ikut membangun daerahmu, daerah asalmu gitu. Terus juga selain faktor pemerataan daerah, kamu bisa cari informasi daya tampung jurusan, berapa orang satu angkatan itu. Terus daftar jurusan dapat memilih. Jadi kayak kalau SMK nih, berarti kamu bisa milih kalau kayak biologi berarti kan bisa anak IPA, terus IPS nggak bisa. Terus kalau yang akuntansi berarti ya anak IPS bisa, anak IPA bisa apa enggak gitu, itu dicari. Terus kayak anak IPA ke tata busana ternyata bisa tuh. Lanjut lagi yang ketiga, sebaran siswa yang daftar versus yang diterima. Bisa lihat di situs LTMPT. Jadi kayak nanti itu ada perbandingannya gitu, tahun ini. Terus ada berapa persennya keterima, itu di situs itu, silakan dikunjungi. Terus tanya ke guru BK, jadi minta atau tanya aja, belajarin indeks sekolah. Kayak, Bu, saya mau daftar di universitas ini, itu yang tahun kemarin kakak tingkat keterima apa enggak ya Bu, gitu. Bu, Pak, kalau emang ada, nah itu berapa persennya, mungkin ada 10 orang atau mungkin 20 orang. Terus kamu bisa lihat yang paling banyak keterimanya itu kamu masukkan di PTN pilihan pertamamu, yang kurang banyak bisa dimasukkan di PTN pilihan keduamu. Oke, tips lainnya, aku kemarin gak daftar ulang di UB Teknik Lingkungan karena kurang komunikasi ke orang tua. Jadi ternyata ayah itu tidak mau anak perempuannya sekolah di alma maternya sendiri yang di Malang, karena mikirnya harus di Surabaya. Oke, kesalahan pertama, semoga gak terulang ya. Luar kota atau dalam kota itu juga. Terus tanya kakak tingkat, kalau kamu masih punya kontaknya itu bisa tanya-tanya. Terus tetap usaha semaksimal sebisa kamu, hasilnya pasrah ke Allah aja. Dan jangan khawatir, selain SNMPTN masih ada jalur masuk PTN yang lain. Jadi PTN itu kan bisa lihat di websitenya UGM sama UNER, atau UNESA juga ada tuh banyak. Prestasi bisa, prestasi akademik, non akademik bisa. Terus yang penghafal Al-Quran juga ada itu. Khusus ini yang disabilitas juga ada jalur masuknya sendiri. Oke, semoga dimudahkan ujiannya, diberikan yang terbaik. Aku mau baca satu quote dari Quran surah Al-Baqarah. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
Oke, walaupun belum tahu sekarang, mungkin besok atau bulan depan atau esok harinya lagi kita tahu kalau ini yang terbaik untuk kita dan bisa ikhlas. Oke, udah. Terima kasih udah mendengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.